Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna husdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang berbahagia ini Allah perjumpakan kita di antara salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menghindari waktu-waktu yang terbuang dengan percuma, waktu yang sia-sia. Kajian insyaallah yang malam hari ini adapun di tempat ini untuk pembahasan ini baru pertama kalinya. Karena sebelumnya kajian ini hadis Arba'in An-Nawawiyah biasanya diadakan di daerah Rumbai. Namun alhamdulillah ala kulli hal, untuk melanjutkan di malam hari ini belum bisa di tempat yang sedia kalanya, yang biasanya. Allah berikan kita kesempatan untuk mempelajari salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala. Matan yang sangat terkenal, atau zaman kita dikatakan matan yang viral, yang sangat terkenal, dan kita mendapatkan kabar bahwasanya yang paling laris di Eropa sekarang adalah matan hadis Arba'in An-Nawawiyah. Dikabarkan kepada kita informasinya yang sering dibahas dan dihafalkan oleh kaum muslimin di Eropa sekarang adalah matan hadis Arba'in An-Nawawiyah yang akan kita bahas di malam yang berbahagia ini. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di antara yang harus kita penuhi dalam syahadat la Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pertama membenarkan khabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjauhkan apa yang telah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali apa yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah usaha kita di dalam rangka mencintai Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Kelebihan orang yang mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak sekali keutamaannya. Kita tidak bisa sebutkan satu persatu, namun
yang barusan kita sebutkan, yang kita lafazkan dari lisan kita, dan sebagian kita pun mengiringinya, di antaranya kita memperbanyak salawat kepada Nabi SAW. Setiap qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersalawat kepada Nabi SAW, dan keutamaan-keutamaan yang lainnya. Dan dia adalah sumber hukum kedua di dalam agama kita setelah kitabullah, setelah firman Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'anul Karim. Sumber kedua adalah hadis Nabi SAW. Dan dijelaskan oleh ulama kita, ini harus dipasang konsentrasi kita, nanti salah paham. Dengan dalam tanda kutip, Al-Quran memiliki hajat kepada hadis. Al-Quran memiliki hajat kepada hadis, sementara hadis tidak memiliki hajat kepada Al-Quranul Karim. Maksudnya apa, Ustaz? Maksudnya Al-Quran tidak bisa berdiri sendiri, karena hukum-hukum yang ada di Al-Quran itu bersifat mujmal, bersifat am, umum. Adapun tafsilnya itu ada di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin kita bisa beribadah seperti salat yang baru saja kita lakukan tanpa mengacu kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara di Al-Qur'anul Karim kita menemukan hanya bentuk umum. Wa aqimus shalah, lafaz umum. Akan tetapi bagaimana salat itu hanya ada di hadis Nabi SAW. Jadi perlu kita pahami dalam tanda kutip bahwasanya ungkapan ulama tadi menyebutkan bukan Al-Quran itu lebih istilahnya hadis itu lebih unggul dalam Al-Quran, tidak. Hadis masih ada yang diteliti oleh para ulama hadis, ada yang derajatnya sahih, ada yang derajatnya hasan, dan ada yang dhaif, dan bahkan ada yang palsu. Sementara Al-Qur'anul Karim mutawatir, tidak ada satupun yang bisa merubahnya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami telah menurunkan adzikra, maksudnya Al-Qur'an, dan kami juga yang menjaganya. Lalu hadis bagaimana menjaganya? Yaitu dengan para ulama ahlul hadis yang telah meneliti, mewakafkan waktunya, umurnya untuk hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala sudah jelas dalam surah Al-Hasyr, wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang telah diberi oleh Rasul maka terimalah, dan apa-apa yang telah dilarangnya maka tinggalkannya. Ini jelas bahwasanya kita tidak bisa meninggalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa seseorang itu ingkarus sunnah, atau yang dikatakan dengan Al-Qur'anu riun, istilahnya cukup dengan Al-Qur'an, tidak bisa. Karena kita juga perlu membahas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam karena tafsilnya, rinciannya, dan bahkan terkadang merupakan hukum tersendiri yang tidak ada di Al-Qur'an tetapi hukumnya ada di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyiral muslimin wal muslimat yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke pelajaran, kita lanjutkan pelajaran kita di dalam matan hadis Arba'in An-Nawawiyah. Dan alhamdulillah kita di malam yang berbahagia ini, di tanggal 20 Al-Muharram tahun 1445 Hijriah, bertepatan dengan 6 Agustus 2023, kita mempelajari bersama-sama, mendengarkannya dan mensyarahnya tentu secara singkat, padat, dan mudah-mudahan bisa dipahami dan diamalkan. Dan kita bisa juga memberitahukannya kepada orang-orang kaum muslimin dan muslimat sesuai batas kemampuan kita. Karena ilmu itu tidak harus istilahnya tidak sama diri kita saja, tidak berhenti di diri kita saja, akan tetapi kita sampaikan kepada saudara-saudari kita. Ballighu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku. Perhatikan, anni, dariku. Jadi bukan dari selain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam
walau ayat, walaupun itu satu ayat. Baik, ikhwani fiddin rahimakumullah, sebelum kita menjelaskan hadis yang ke-39, sebagaimana biasanya kita sama-sama mendengarkan hadis tersebut kepada saudara kita, untuk kita minta untuk membacakannya. Tafadhal. Hadis ke-39. Allah memaafkan kesalahan yang tidak disengaja, lupa dan dipaksa. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah tajawaza li an ummatil khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi. Hadithun hasan rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairuhuma. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memaafkan kesalahan yang terjadi tanpa disengaja dan kesalahan karena lupa dari umatku dan apa saja yang dipaksakan terhadapnya. Hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Al-Baihaqi dan selain keduanya. Baik. Jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum. Itulah hadis yang ke-39 baru saja sama-sama kita dengarkan. Hadis berasal dari sahabat yang mulia Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma. Dari Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, salah satu abadilah yang terkenal di zaman sahabat Nabi SAW. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, dan Abdullah bin Amr bin As atau Abdullah bin Zubair, yang mereka rata-rata awal namanya adalah Abdullah. Dan kalau kita mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kita temukan an Abdullah, dari Abdullah, tidak disebutkan ujungnya, maka ketahuilah itu dalam istilah mustalah hadis itu adalah Abdullah bin Mas'ud. Itu adalah Abdullah bin Mas'ud. Adapun jika di kalangan tabi'in, itu tadi di kalangan sahabat, an Abdullah misalnya berkata Abdullah atau yang lainnya, tidak disebutkan akhirnya, ketahuilah itu adalah Abdullah bin Mubarak rahimallahu taala. Abdullah bin Mubarak. Dari generasi sahabat apabila dikatakan berkata Abdullah, itu adalah Abdullah bin Mas'ud. Dan apabila di generasi tabi'in dikatakan Abdullah tanpa ada menyebutkan ujungnya, itu sudah dipastikan itu adalah Abdullah bin Mubarak. Itu kita ketahui dari penjelasan ulama hadis mengenai, terkadang ditemukan di Sahih Muslim atau yang lainnya, an Abdullah. Ini jadi bingung, Abdullah siapa ini? Abdullah banyak di kalangan sahabat. Abadilah yang nama awalnya adalah Abdullah, itu sangat banyak. Dan beliau adalah bahrul ilm, samudranya ilmu, saking luasnya. Bukan sekadar mengetahui tafsir, bukan ulama tafsir saja, akan tetapi seluruh bidang disiplin ilmu dikuasai oleh Abdullah bin Abbas. Kalau berbicara hadis, beliaulah pakarnya. Kalau berbicara masalah fikih, beliaulah pakarnya. Kalau masalah sastra Arab, beliaulah pakarnya. Masalah yang lain-lainnya, maka beliaulah pakarnya. Dijuluki oleh ulama bahrul ilm, samudranya ilmu, lautannya ilmu, yang sangat luas ilmunya dan sangat dalam. Dan itu berkat doa Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Allahumma faqihhu fid din wa alimhu takwil. Istilahnya Nabi telah mendoakan kepada Abdullah bin Abbas supaya difaqihkan di dalam agama ini dan diberi ilmu pengetahuan tentang tafsir, takwil. Ikhwani fid din rahimakumullah, ini pernah kita singgung biografi beliau radhiyallahu anhu, cuman untuk mengingatkan kembali, karena sesuatu yang kita menyukainya, maka sudah selayaknya bagi kita untuk mengetahui biografinya. Orang-orang yang menyukai sepak bola, dia akan mengetahui favoritnya siapa, tahu nomor sepatu Messi, tahu itu orang-orang yang menyukai sepak bola. Orang-orang yang menyukai renang, dia akan mengetahui atlet-atlet renang, bulu tangkis dan segala macamnya. Lalu
kita yang menisbahkan diri kita mengikuti para sahabat, maka sudah selayaknya bagi kita untuk mengenal mereka radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka lah penerus estafet dari Nabi SAW yang Nabi menyampaikan kepada mereka. Lalu mereka menyebarkan Islam ini sehingga tersebar di pelosok dunia, di pelosok penjuru, terutama di Jazirah Arab, bahkan melebihinya. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha tajawaza li an ummati, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan aku dan umatku. Jadi Nabi dan umatnya. Apa itu? Ada 3 dijelaskan dalam hadis ini. Al-khata'. Al-khata' yaitu kesalahan, salah. Wa nisyan, lupa. Wa mastukrihu alaih, dan sesuatu yang dipaksa untuk melakukannya, yang terpaksa. Hadis ini merupakan hadis yang sangat agung, memiliki kedudukan sebagaimana dijelaskan oleh Imam An-Nawawi sendiri, dan dia merupakan kaidah yang agung di dalam seseorang mendalami ilmu fikih dan seseorang yang ingin berfatwa. Contoh, seseorang melakukan sesuatu akan ditanya, apakah kamu dipaksa? Seperti contoh, waliyazbillah, melakukan perbuatan keji, waliyazbillah, ini contoh berzina, itu akan diadili oleh qadhi, hakim, akan ditanya apakah dipaksa, apakah sama-sama suka, atau segala macamnya, itu semuanya ditanya. Ini salah satunya, yaitu ditanyakan antara ketiga itu dimaafkan, orang yang salah, orang yang lupa, dan orang yang dipaksa untuk melakukannya. Masyiral muslimin rahimakumullah, adapun orang-orang yang salah dan orang yang lupa, ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala di akhir surah Al-Baqarah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat, rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Jadi di sini ada in nasina aw akhtana, ketika kami lupa dan ketika kami bersalah. Awalnya sangat berat, akan tetapi dengan turunnya ini surat ini, maka ayat ini di akhir 2 surat, terutama 2 surat, di 2 ayat maksudnya akhir surah Al-Baqarah, ini merupakan keistimewaan juga bagi Nabi SAW. Mulai dari amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi ila akhiril ayah, sampai alal qaumil kafirin, maka itu adalah keistimewaan Nabi SAW. Dan kita akan bawakan beberapa keutamaannya. Ada beberapa hadis. Yang pertama dari Abi Mas'ud, Al-Hafiz Ibnu Katsir membawakan beberapa riwayat yang sangat banyak. Akan tetapi cukup 2 saja kita bawakan di malam yang berbahagia ini. Yang pertama, man qara'a bil ayatain, barang siapa yang membaca 2 ayat ini, mulai dari amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun, min akhir surah, sampai akhir surat, yang akhir surah maksudnya surah Al-Baqarah, fi lailah, di suatu malam, kafatah, maka itu mencukupinya. Maka itu mencukupinya. Di riwayat yang lain, u'titu khawatima surah Al-Baqarah. Jadi Nabi SAW diberikan 2, maksudnya akhir dari surah Al-Baqarah. Dia termasuk man kanzin tahtal arsh, sesuatu perbendaharaan dari bawah arsh, lam yu'tahunna nabiyyu qabli, dan tidak diberikan kepada nabi sebelumku. Jadi keistimewaan salah satu. Sementara surah Al-Baqarah dan Ali Imran sendiri memiliki keutamaan, barang siapa membacanya maka setan akan lari dari rumahnya.
Dan ini khusus, ditambah yang terkhususnya sebagaimana yang dua riwayat yang kita sebutkan, yang barang siapa yang membacanya di suatu malam maka itu mencukupinya, dan di riwayat yang lain itu berasal dari perbendaharaan di bawah arsy, dan itu tidak diberikan kepada nabi sebelumnya. Banyak riwayat yang dinukilkan oleh Hafiz Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, namun dua ini sudah mencukupkan bagi kita, dan tidaklah bagi kita ketika mendengarkan keutamaan ini untuk menghafalnya. Untuk menghafalnya minimal kita baca di tahajud. Itu mencukupi. Mencukupi kita bisa, seandainya kita tidak bisa lama-lama 11 rakaat, maka cukup bagi kita 2 rakaat tahajud, 3 witir, atau seandainya masih malas juga 1 witirnya, atau masih malas juga 1 rakaat witir. Seandainya masih malas. Dan jangan sampai tahajud itu ditinggalkan. Jangan sampai tahajud itu ditinggalkan. Salah seorang sahabat, kalau tidak salah Abdullah bin Umar, ketika mendengar hadis Nabi SAW di kitabul tahajud, bahwasanya ketika Nabi mengucapkan ni'mal abdu Abdullah, senikmat hamba itu Abdullah, apabila dia salat malam. Apabila dia salat malam. Dan di riwayat yang lain pernah Nabi Abdullah bin Umar juga, kalau tidak salah, tidak khilaf, bahwasanya ketika mendengar keutamaan itu, la takunu mithla fulan, janganlah seperti si fulan, biasanya dia salat malam tarakuhu, dan sekarang dia meninggalkannya. Jadi dicela. Ada sebagian sahabat, kalau tidak salah Abdullah bin Umar ini, kalau tidak khilaf, ketika mendengar tentang motivasi dari Nabi SAW, maka sampai akhir hayat dia tidak meninggalkan sholat malamnya. Sampai akhir hayatnya tidak meninggalkan sholat malamnya. Dan sholat malam adalah ciri khas orang-orang soleh terdahulu. Ciri khas dari orang soleh terdahulu. Jadi di sini 3 tadi, yaitu salah bermaksud melakukan sesuatu tetapi yang terjadi tidak seperti yang dimaksudkan. Kan itu salah. So, kita ingin mengamalkan sesuatu, mengerjakan sesuatu, tetapi hasilnya perbuatan kita tidak sesuai dengan yang dimaksudkan. Itu salah. Contoh ini kita pribadi pernah mengalaminya. Di dalam pikiran benak kita ingin mengucapkan kalimat seperti ini, tetapi yang didengar oleh orang lain sehingga dikoreksi. Anda mengatakan ini tadi, apakah seperti itu? Bukankah saya mengatakan ini? Tidak, akan tetapi tidak. Jadi pikiran kita tidak sesuai dengan apa yang kita bicarakan. Itu pernah kita alami. Apakah Ustaz, apakah tadi saya mengatakan, iya Ustaz mengatakan itu tadi. Padahal dalam pikiran kita tidak menjelaskan seperti itu. Nah, itu salah satu salah. Atau seseorang misalnya dia ingin membunuh orang, ini agak keras nih, ini contoh saja. Dia ingin membunuh orang kafir, akan tetapi terbunuh orang muslim. Nah, itu kesalahan juga. Banyak kesalahan-kesalahan. Ini salah satu contohnya supaya kita memahami apa maksudnya. Lalu lupa. Lupa adalah, ya sebagaimana kita ketahui, lupa seseorang yang ingat lalu tetapi dia lupa untuk berbuat. Dia ingat, awalnya dia mengetahui, dia memiliki ilmu tetapi lupa untuk berbuatnya. Seperti kita kasih contoh saja sholat. Ada seseorang lupa sholat atau dia tertidur, maka hukumnya bagi orang yang seperti itu yaitu mengqadanya, mengingatnya ketika dia ingat atau ketika dia bangun, langsung laksanakan. Langsung laksanakan, aqimis shalah lidzikri. Tunaikanlah, dirikan salat itu untuk mengingatku, kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam surah Toha. Lalu yang ketiga, yang dipaksa. Orang yang dipaksa ini ada 2 keadaan. Ada yang pertama yang mempunyai pilihan, yang kedua dipaksa, yaitu dia bisa untuk mengalihkannya. Yang pertama yang tidak bisa berbuat apa-apa, betul-betul dipaksa. Yang kedua sebenarnya bisa mengalihkannya tetapi dibuatnya. Contoh, kita dipaksa untuk memukul seseorang. Sebenarnya kita tidak lakukan, bisa sebenarnya. Pukul dia, dipaksanya kita. Tapi kita tidak amalkan, sebenarnya bisa.
ada seseorang memang terpaksa, betul-betul terpaksa. Ini dia yang akan kita bahas di kesempatan yang berbahagia ini. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam surah An-Nahl. Dalam surah An-Nahl ayat 106. Yang mulai dari man kafara billahi min ba'di imani illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Sampai di situ illa. Jadi orang-orang yang kafir setelah dia beriman, illa, kecuali man ukrihu wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Akan tetapi dia dipaksa, kecuali dia dipaksa dan hatinya masih tenang dalam keimanan. Contohnya, kita berikan contoh adalah ketika disiksa sebelum Islam ini kuat, di awal-awalnya disiksanya Bilal bin Rabah. Itu kan dipaksa. Itu dipaksa, akan tetapi kekuatan imannya Bilal tetap mengatakan ahad, ahad, ahad. Dan dia tetap bersikokoh sehingga tidak mau kufur dengan murtad dari agama Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah keluarga Ammar bin Yasir. Kita mengetahuinya, ini sekedar contoh bagaimana keluarga Ammar bin Yasir yang menjadi syahidah yang pertama di dalam Islam adalah ibunya. Ibunya Ammar bin Yasir, Sumayyah radhiyallahu anha, yang disiksa. Kita mengetahui sejarahnya. Begitu juga dengan ayahnya Yasir, juga dibunuh. Dan ketika Ammar disiksa, akhirnya karena tidak kuatnya, kan itu dipaksa. Akhirnya bukan pura-pura, istilahnya agar melepaskan siksaan itu, akhirnya dia mengatakan dia telah kufur dengan agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak senangnya hatinya, maka beliau pun pergi mengadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang telah diperbuatnya. Perhatikan sahabat itu kelebihannya. Kalau sesuatu yang tidak mengenakkan, lalu dikadukan kepada Nabi SAW. Lalu dikadukan kepada Nabi SAW. Bagaimana indahnya kehidupan mereka. Sesuatu problem yang terjadi pada dirinya dikadukan kepada Nabi SAW. Nikmat, sungguh nikmat kehidupan mereka. Adapun sekarang kita bisa, mungkin kita ke para ulama, para ustadz, ahli ilmu yang bisa. Jangan kita sesekali searching di Google. Karena terkadang apa yang kita ingin cari tidak sesuai hasil yang ditampilkan Google. Dan itu tidak bisa kita memastikan keabsahannya. Apakah situs itu benar atau tidak? Apakah penulisnya benar atau tidak? Karena kita berada di zaman dunia fitnah yang kalau tidak jelas bagi kita, maka meninggalkannya itu lebih baik. Lalu Nabi SAW bertanya kepada Ammar, kaifa tajidu qalbak? Bagaimana engkau menjumpai hatimu? Bagaimana dengan keadaan hatimu? Qal bil imani, yaitu dengan keimanan, masih beriman. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi SAW bersabda, inna adu, kata Nabi, fa'ud. Jika orang-orang itu menyiksa kembali, dipaksa kali, maka ulangi seperti itu lagi. Tidak apa-apa, berarti tidak masalah. Itu tidaklah dikatakan berdosa, dicatat dengan dosa. Allah memaafkannya. Allah memaafkan seperti orang yang dipaksa, dan ini dijelaskan juga di dalam surah An-Nahl ayat 106. Lalu kita bawakan kisah ini, dibawakan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir ketika menafsirkan ini. Salah satu kisah yang sangat panjang, namun kita ringkas saja, yang sangat menarik, yaitu ketika di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin mengadakan mobilisasi, maksudnya perluasan wilayah, menaklukkan kekuasaan Romawi dan Persia. Maka ketika itu diutuslah Abdullah bin Huzafah As-Sahmi radhiyallahu anhu untuk sesuatu jihad di kawasan Romawi. Namun ketika itu mereka mendapatkan kekalahan, mereka pun ditawan. Abdullah bin Huzafah As-Sahmi ditawan dengan pasukannya. Lalu Kaisar Romawi
menawarkan kepada Ibnu Huzafah, Abdullah bin Huzafah, Abdullah juga kan, ditawarkan dengan agar masuk agama Nasrani. Ditawarkan agar masuk agama Nasrani. Setelah ditawarkan, maka kita akan bersekutu, akan saya berikan wilayah, kekuasaan juga. Lalu akan saya nikahkan putri saya dengan, Masya Allah, putri kaisar, raja, apa namanya, kalau tidak permaisuri apa? Putra mahkota, kalau perempuannya apa namanya? Anak perempuannya akan dinikahkan, bayangkan. Lalu dikatakan, dijawab oleh Abdullah bin Huzafah, lihatlah keimanan, tidak terbujuk dengan kekuasaan, gemerlap dunia. Seluruh yang engkau punya, kawasannya orang Romawi punya, dan seluruh orang Arab memilikinya, diberikan kepada saya tetap beriman kepada agama Islam ini. Masya Allah, inilah keimanan yang kita inginkan. Bagaimana seorang yang tidak mau, apabila keimanan itu tertancap, tidak mau lepas dari dirinya. Lalu kaisar itu agak kecewa, lalu diancamnya. Aku akan membunuhmu, kata kaisar Romawi, raja Romawi tersebut. Terserah Anda, katanya. Terserah Anda. Orang kena tawan itu pasrah saja. Bagaimana supaya, maka raja pun memerintahkan untuk menyalibnya, disalib, diikat tangannya, kakinya, lalu disuruh, kalau dahulu kan tidak ada penembak senapan, pemanah, dari arah dekat diarahkan kepada Ibnu Huzafah. Lalu ditawarkan juga, setelah seperti katanya Huzafah ini mungkin sudah gentar, tetapi Huzafah tetap menolak. Ibnu Huzafah, Abdullah bin Huzafah tetap menolaknya. Yang lain lagi dirubah siksaannya, kemudian didatangkan panci atau ketel yang besar, yang di bawahnya dinyalakan api yang menyala-nyala, yang berkobar-kobar, ada air yang mendidih. Ada air yang mendidih. Diperlihatkan kepada Abdullah bin Huzafah. Sebagai contohnya, diambil seorang kaum muslimin yang prajurit biasa, dimasukkan, maka muncullah tulang belulang, hancur, luluh daging-dagingnya. Lalu tetap ditawarkan. Katanya masih gentar Abdullah bin Huzafah. Ditawarkan, maka dia tidak menerima tawaran untuk memeluk agama Nasrani, untuk murtad dari agama Islam. Lalu dilemparkanlah, mau dilemparkan, diseret dengan paksa, dimasukkan ke dalam panci atau ketel yang berisi air yang mendidih. Maka ketika itu Abdullah bin Huzafah menangis. Menangis. Tunggu, kata raja. Dia telah menangis, mungkin telah luluh, mau memeluk agama Nasrani. Akan tetapi ketika ditanya oleh raja, kenapa engkau menangis? Apakah engkau mau meninggalkan murtad dari agama Islam, dari agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak, yang aku tangisi, aku hanya memiliki satu jiwa. Sementara apabila aku dimasukkan, wafat sudah selesai, cuma satu jiwa. Aku ingin memiliki jiwa yang banyak, sebanyak bulu-bulu, rambut-rambut di tubuhku, sehingga seluruhnya jiwa-jiwa itu berkorban untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ternyata dia menangis bukan menangis karena takut mati. Tambah kesal juga raja tersebut. Di riwayat yang lain maka dipenjarakan, ditambah lagi siksaan, dipenjarakan, tetapi diberi makanannya berupa daging babi dan khamar. Sampai berhari-hari, jangankan untuk mendekatinya saja, Abdullah bin Huzafah tidak mau. Lalu ditanya oleh raja, kenapa engkau tidak memakannya? Kan engkau butuh makanan untuk tenagamu, butuh air minum. Lalu Abdullah bin Huzafah radhiyallahu anhu menjawab, sebenarnya halal bagiku, karena di dalam Islam orang yang darurat tidak ada makan yang lain, boleh memakan yang haram. Misalnya kita di hutan tidak ada makanan yang lain, boleh kita makan daging babi. Ini kadang darurat sebenarnya boleh, halal baginya. Khamar boleh, karena keadaan darurat, tidak ada air yang akan diminum. Namun seandainya aku melakukannya,
makan dan minum khamar tersebut, makan daging babi dan minum khamar, engkau akan menertawakanku. Kata Abdullah bin Huzafah kepada raja Kaisar Romawi tersebut, engkau akan menertawakan. Ketika itu maka istilahnya mungkin sudah luluh lantah juga raja. Akhirnya raja menciumlah Abdullah bin Huzafah. Diciumnya, engkau aku bebaskan. Lalu bagaimana dengan yang lainnya? Pasukan yang lainnya juga dibebaskan. Dan akhirnya mereka kembali ke Madinah menghadap ke Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Lalu diceritakan kejadiannya. Umar pun bangkit, yang pertama bangkit. Sudah selayaknya bagi kita kaum muslimin untuk mencium kepala Abdullah bin Huzafah, maka aku yang pertama menciumnya, kata Umar bin Khattab. Itu sedikit kisah bagaimana keadaan orang terpaksa dan dinukilkan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir. Dan ini adalah 3 orang yang dalam keadaan bersalah, orang yang dalam keadaan lupa, dan orang yang dalam keadaan dipaksa, maka itu tidak mendapatkan catatan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah salah satu bagaimana Allah dengan maha penyayangnya kepada kita, sehingga dalam keadaan tersebut Allah tidak menjadikan itu sesuatu perbuatan dosa. Dan alhamdulillah kita mengingatkan bahwasanya waktu terus berjalan karena kajian ini libur di bulan Zulqa'dah tahun 1444 Hijriah, sementara kita telah berada di bulan Al-Muharram. Maka ingatlah pesan Nabi SAW agar kita menjadi orang yang cerdas, yaitu al-kaisu min dana nafsuh wa amalima ba'dal maut. Orang yang cerdas, yang cerdik, yang pintar itu adalah seseorang yang menyiapkan dirinya untuk kehidupan setelah kematian. Adapun orang-orang yang wal ajiz, orang-orang yang lemah, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jahil, yaitu orang-orang yang itsba'an nafsu hawa, mengikuti hawa nafsunya, dan watamanna 'ala Allah, dan cuman berangan-angan, besoklah salat, besoklah berbuat baik, besoklah taubat dan segala macamnya. Dan ini sedikit pelajaran bagi kita. Mudah-mudahan hadis yang sama-sama kita bahas bermanfaat bagi kita. Insyaallah akan kita lanjutkan hadis yang ke-40. Ini mungkin sekitar 2 kali perjumpaan lagi. Insyaallah bisa diselesaikan. Apakah di tempat ini atau kembali di tempat semula, wallahu taala a'lam. Kita cukupkan pelajaran kita sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.